Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna Allahumma sholli ala sayyidina an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Azkar. Nggak jadi lo. Oh, api balikin ya. Kan belum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi karahati tilawati fi ruku'. Pasal tentang kemerkuhan membaca Al-Quran dalam ruku'. Yukrahu qiraatul Qur'ani fi ruku'i was sujud fa in qara'a ghairal Fatihati lam tabtul sholatuhu wa kadza law qara'a al-Fatihata la tabtul sholatuhu 'ala al-ashah. Wa qala ba'd ashabina tabtul. Makruh membaca Al-Quran dalam ruku' dan sujud. Saat seseorang itu membaca saat ruku' dan sujud itu selain Al-Fatihah, maka sholatnya enggak sah. Jadi saya ulangi lagi bahwa membaca Al-Quran saat rukuk dan saat sujud itu makruh hukumnya, gitu loh. Nah, ketika membaca selain Al-Fatihah, kan Al-Quran, Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Membaca selain Al-Fatihah itu sholatnya tetap sah, maksudnya nggak batal. Nah, begitu juga kalau membaca Al-Fatihah, itu menurut pendapat yang ashah itu juga nggak batal. Tapi sebagian ada yang mengatakan itu batal. Saat rukuk atau saat sujud kok membaca Al-Fatihah. Waraina fi sahih Muslimin an Ali radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Kami meriwayatkan di Sahih Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membaca Al-Quran saat rukuk atau saat sujud. Waraina fi sahih Muslimin aidan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana raki'an aw sajidan. Yang lain meriwayatkan di kitab Sahih Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, ingatlah bahwa saya telah dilarang untuk membaca Al-Quran saat rukuk maupun saat sujud. Nah itu ya intinya, pokoknya kalau rukuk dan sujud itu udah ada doanya. Kalau bisa bacanya baca doa-doa yang udah diajarkan panjang kayak gitu. Kalau usah baca-baca selain yang sudah diajarkan. Babu mayakulu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalihi. Kalau bab mengenai apa yang seorang ucapkan saat bangun dari rukuk dan saat i'tidal. As-sunnatu ayyakula hala raf'i ra'sihi sami'allahu liman hamidah walau qala man hamidallaha sami'allahu lah jaz. Nasa alaihi syafi'u fil ummi fa idza stawa qa'iman qala rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlus tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd la man lima a'tait wa la mu'ta lima manat wa la ya'fa wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sunnahnya seorang saat bangun dari rukuk itu bukan takbir yang dibaca tapi sami'allahu liman hamidah. Ya artinya Allah mendengar orang-orang yang telah memujinya. Kalau dibalik gimana? Man hamidallah sami'allahu lah. Barang siapa yang memuji Allah, Allah akan mendengarnya. Boleh, begitu boleh. Redaksinya cuma berbeda aja, tapi ketika bangun dari rukuk itu zikirnya apa yang dibaca itu adalah Allah mendengar orang-orang yang telah memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Atau man hamidallah sami'allahu lah. Boleh. Imam Syafi'i menurut Imam Syafi'i di kitab Al-Om boleh. Lalu kemudian saat dia sudah benar-benar berdiri, benar-benar zikirnya apa yang dibaca ya, ini lengkapnya ini.
Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kita biasanya cuma lengkapi cuma pendek aja ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya enggak apa-apa. Kalau ini versi lengkapnya. Nah, dalilnya mana nih? Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamd. Fi riwayatin wa lakal hamd bil waw wa kilahuma hasan. Wa rawaina mislahu fi sahihaini an jama'atin min sahabah. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca saat bangun dari rukuk ya. Itu membaca sami Allah liman hamidah, lalu ketika udah benar-benar berdiri membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, ada wawunya. Itu enggak apa, itu bagus. Itu riwayatnya bagus gitu. Warwaina fi sahih Muslimin, riwayatnya hasan. Apa? Kilahuma hasan. Warwaina fi sahih Muslimin an Ali bin Abi Aufa radhiyallahu anhum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu qala sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil usama wa mil ardi wa mil masyi'ta min syai'in ba'd. Nah, ini yang kita amalkan kan. Nah, Nabi meriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari Ali dan Ibnu Abi Aufah radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah SAW saat bangun dari ruku itu membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang kita amalkan. Dalilnya ini. Misalnya ada bacaan-bacaan yang lain nggak apa-apa. Contohnya ini nih. Rawaina fi sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'us samawati wal ardi bil ma syi'ta min syai'in ahlu tsana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini meriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bangun dari ruku itu membaca atau berdoa. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlu tsana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal. Dibaca semua. Riwayatnya ada panjang kayak gitu. Yang pendek juga ada. Orang Nabi saya Muslimin aidan min riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rabbana lakal hamdu bil usama bil uladi bil masyita ma bainaha bil masyita min syait. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga sama di kitab Sahih Muslim. Waraina fi Sahih Al-Bukhari an Rifa'at bin Rafi'in Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami Allah liman hamid faqala rajulun wara'ahu rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih falamma sarafa qala man al-mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Nah, ini keutamaan itu. Imam Nawawi meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi'in Az-Zuraqi radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menceritakan kami suatu hari sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat Nabi bangun dari rukuk di satu rakaat beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian laki-laki di belakang Nabi gitu berkata Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Lalu kemudian ketika laki-laki itu pergi, Nabi nanya, siapa yang baca tadi? Bacaan tadi. Apa namanya? Falamang sarafa di sini maksudnya selesai ya. Lalu kemudian siapa yang baca tadi? Lalu menjawab setelah laki-laki tadi, anak. Lalu saya qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha. Bahwa saya melihat 30 lebih 37 aja mengatakan 30 bid'atan itu 3 sampai 9. Ada yang mengatakan 37, 35, 33 itu malaikat yang mengelilinginya, mengelilingi orang yang baca itu tadi. Mana siapa yang paling cepat untuk menulis pahalanya itu. Insyaallah. Nah, ini pertanda bahwasanya hadis ini juga menjelaskan bahwa ini kan otomatis kan nggak diajarin Nabi, bacaan zikir itu loh. Bacaan zikir Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Lalu kemudian Nabi mengikrarkan atau mentakrir gitu. Enggak.
Itu kan. Jadi ya benar yang nggak apa-apa, doa dengan bahasa apapun, dengan doa dengan redaksi apapun nggak apa-apa. Yang penting isinya baik itu nggak apa-apa. Lalu kemudian itu itulah yang apa namanya membuat kita kalau misalnya baca sholawat nggak ada ajarannya Nabi, ada siapa, kita baca sholawat dengan redaksi apapun juga nggak apa-apa, kan ya biasa-biasa aja sholawat kepada Nabi. Faslun fi dzikri ahkamin tata'allaqu bi adhkari raf'i minar ruku' wal i'tidali minhu. Pasal tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bacaan-bacaan bangun dari rukuk maupun saat i'tidal. I'lam annahu istahabu ayajma'a baina hadhil adhkari kulli ala ma qaddamnahu fi adhkari ruku' fa in iktasara ala ba'dhiha fa yaqtasir ala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa ma syi'ta min syai'in fa in balagha fi iktisar iktasara ala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd fala aqalla min dzalik. Nah, seperti yang sudah dicantumkan oleh Imam Nawawi tadi di pertama di keruko itu dia sudah kumpulkan tuh. Kalau dia baca semua, kan begitu. Kalau bisa, sunahnya adalah dibaca semua. Kalau mau ringkes, mau saya kepanjangan, kalau saya jadi imam kasihan makmumnya yang lama, ya udah yang biasa yang kita baca saya mulai benar alhamdulillah samawati wa milu ardi wa milu ma bainahuma syai'an. Kalau masih pengen lebih ringkas lagi ya udah minimal Rabbana lakal hamdu. Udah nggak ada yang lebih ringkas lagi, udah segitu Rabbana lakal hamdu. Wa'lam anna hadhil adhkara mustahabbatun kullaha lil imami wal ma'mumi wa munfarid illa anna al imam la ya'ti bi jami'iha illa ay ya'lama min halil ma'mumina annahum yu'thiruna ta'til. Nah ini diingatkan nama Imam Nawawi. Wa'lam ketahui bahwa zikir yang sudah disebutkan tadi itu sunnah. Semuanya sunnah baik imam, makmum, munfarid, orang sama sendiri. Kecuali kecuali nih keadaan di mana imam itu jangan membaca semuanya kecuali tahu kondisi makmumnya. Makmumnya itu memang benar-benar rela untuk dibaca panjang. Tapi kalau memang makmumnya sukanya pendek-pendek kayak zaman sekarang itu ya udah jangan itu, nanti malah dikomentarin, malah malah akhirnya orang-orang jadi sanksi sama sholat. Sholat kok lama kan begitu. Giliran ngobrol sama orang ngobrol lama gitu, tapi giliran sholat nggak mau lama. Ya memang zamannya gitu. Enggak gitu. Nantilah akhirnya jadinya sholat jadi problem. Mestinya sholat itu jadi solusi gitu. Jangan sampai sholat itu menjadikan apa namanya problem bagi masyarakat. Udah sholat pendek-pendek. Walam anna hadza dzikra sunnatun laisa biwajibin falau tarakahu kuriha lahu karahatu tanzih wala yasjudu lis-sahwi. Wa yakrahu qiraatul Qur'ani fi hadza i'tidal kama yakrahu fi ruku' wa sujud. Ketahuilah bahwa zikir yang dibaca tadi nih Rabbana walakal hamdu gitu. Itu yang panjang pun yang pendek pun itu tetap sunnah, hukumnya nggak sampai wajib. Kalau seorang meninggalkannya maka cuma hanya makruh lah, hukumnya makruh, makruh tanzih. Nggak perlu sujud sahwi. Dan juga sebagaimana saat rukuk maupun saat sujud itu makruh untuk membaca Al-Quran, begitu juga saat i'tidal juga dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Karena ada zikirnya sendiri. Wallahu a'lam. Babu askari sujud, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tak zikir-zikir sujud. Semoga bermanfaat. Mungkin kita meningkatkan pengetahuan kita. Terus kemudian kita kalau bisa diamalkan sesekali. Nah, kemarin itu kalau Imam Nawawi mengatakan begitu. Ya kalau bisa, kalau kamu baca setengahnya ya setengahnya nanti dibaca di waktu yang lain. Biar bisa ngamalin semuanya, ngamalin semuanya. Minimal sekali dalam seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.